Teman-teman, kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 1 itu ada Alma, Anissa Nurrahma, dan Anissa Alfat. Yang pertama kali praktek micro teaching itu Alma. Jadi kepada Arma dipersiapkan ya, dan untuk asesornya juga dipersiapkan apa aja yang nanti mau dinilainya. Alma, dimulai waktunya 25 menit ya dari sekarang. Alma, ada Alma? Alma udah masuk belum? Alma, Mbak Alma, terdengar tidak suara saya? Dengar. Oke. Sudah siap? Mbak Alma bisa, kalau mau pakai PowerPoint, bisa dipresentasikan dulu PowerPoint-nya. Mbak Alma, atau terjadi kendala? Ya. Oh ya ada. Oke. Iya. Bisa dimulai ya. Bisa dimulai. Waktunya dihitung dari sekarang ya, 25 menit. Iya. Silakan. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke, pada sehat semua ya hari ini. Iya, Bu. Ya, kalau pada sehat semua, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin teman-teman kelasnya membaca doa sebelum belajar. Dan teman-teman yang lain, Ibu harap kamera dan mikrofonnya dinyalakan untuk membaca doa bersama-sama ya. Ayo ketua kelas, Aulia bisa dipimpin teman-temannya yang lain ya. Ayo yang belum udah nyalain kameranya bisa dinyalain. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita semua sudah membaca doa sebelum belajar secara bersama. Selanjutnya, ayo teman-teman semua dilihat teman-temannya yang lain. Apakah ada yang belum masuk Meet? Apakah ada yang tidak hadir? Ayo dilihat teman-temannya. Ada yang tidak hadir? Apa hadir semua? Ayo ketua kelas, ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, kalau pada hadir semua, selanjutnya kemudian anak-anak semua disiapkan alat tulisnya, buku tulis, buku paket, serta minumnya di meja belajar masing-masing. Untuk apa Bu Guru? Agar pembelajaran dimulai nanti, kalian bisa fokus dan tidak meninggalkan ruang Meet. Tidak berkeliaran ya, tetap bisa memperhatikan Bu Guru. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Ibu mau nanya nih sebelum masuk ke materinya. Tadi pagi udah pada sarapan belum ya ini? Kok lemas-lemas?
Ayo, Belum. udah pada sarapan belum? Yang Udah, lain udah Bu. pada sarapan belum ini? Sudah. Sarapannya pakai apa ini? Nasi, Bu. Oke, oke. Kalau udah pada sarapan semua, berarti udah pada semangat ya, udah pada siap buat belajar hari ini. Ya, Iya, siap, oke. Bu. Siap, Bu. Iya, iya, pintar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak semua Ibu harapkan bisa memahami dan menjelaskan arti dari akhlak terpuji santun. Yang kedua, anak-anak bisa memberikan contoh dari akhlak terpuji santun dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa dipahami, kita lanjut. Oh iya, sebelum pembelajaran dimulai, ketika nanti ibu guru panggil namanya, misalkan Sarah Aini, ibu tanya, "Are you here?" Sarah jawab, "I'm here." Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita masuk Bisa, pembelajarannya Bu. ya. Iya, kita lanjut. Ibu akan menampilkan PPT-nya. Sambil dibuka ya, hangout yang telah ibu berikan tadi. Apakah materinya sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah. Oke, udah terlihat ya. Oke, Iya, kita sudah, Bu. lanjut. Ya, pada hari ini kita belajar akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji santun. Akhlak itu apa, Bu Guru? Ya, akhlak di sini merupakan suatu perbuatan, sikap, dan tingkah laku. Jadi, perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita itu bentuk dari akhlak kita sendiri. Kalau sikap kita jelek, berarti akhlak kita jelek. Kemudian, akhlak di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji ini akhlak baik atau sikap baik yang kita miliki, dan begitupun sebaliknya akhlak tercela. Akhlak tercela itu akhlak buruk. Kemudian bentuk-bentuk dari akhlak terpuji di sini contohnya yang pertama ada rendah hati, yang kedua santun, yang ketiga ikhlas, kasih sayang, dan taat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas santun. Selanjutnya yaitu apa itu santun? Sudah ada yang tahu apa itu santun? Oke. Bu. Oke, kalau belum pada tahu, Ibu berikan contoh. Santun itu misalkan Nabila Aulia sebelum berangkat ke sekolah, ia berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Itu termasuk sikap santun. Selain itu, misalkan Aulia Fahriza ketika ingin memasuki kelas, ada ibu bapak gurunya yang sudah di kelas, sebaiknya itu juga mencium tangan dulu dan memberi salam. Itu juga bentuk dari sikap santun. Nah, jadi santun di sini bisa disimpulkan suatu perilaku yang lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan atau tingkah laku kita kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita harus berbuat santun kepada siapa saja ya. Ada yang bisa berikan contohnya? Kepada orang tua? Iya, betul. Selain orang tua ada lagi? Kepada guru. Iya, pintar. Selain itu ada lagi? Kepada tetangga. Iya, bagus. Iya, pintar sekali ya Pada semua kalian. orang. Iya, lebih tepatnya kepada semua makhluk ciptaan Allah. Begitu ya, sudah pada paham ya anak-anak?
Oke, kalau sudah pada paham, kita lanjut. Kemudian ada macam-macam dari santun. Macam-macam santun ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, santun dalam berbicara. Apa itu, Bu, santun dalam berbicara? Ya, santun dalam berbicara merupakan berkata lemah lembut, penuh kesopanan, dan tidak bersuara keras. Kemudian ketika berbicara disertai wajah berseri atau wajah tersenyum. Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, itu harus penuh dengan lemah lembut, suaranya tidak dengan nada yang tinggi, tidak keras, dan tidak berkata kasar. Dan ketika berbicara disertai dengan wajah tersenyum. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Masih pada perhatiin Ibu ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, lanjut. Ya, kemudian ada contoh sikap santun dalam berbicara. Contoh yang pertama di sini, tidak berkata kasar. Seperti apa Ibu contohnya tidak berkata kasar itu? Misalkan Aulia sedang bermain dengan adiknya. Nah, adiknya nakal nih sama Aulia atau gangguin Aulia. Nah, Aulia tiba-tiba marahin adiknya atau berkata yang kotor gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Karena itu Iya, Bu. perbuatan yang tidak santun. Seperti itu. Indah, are you here? Masih di tempat? I'm here, Bu. Oke, merhatiin ya. Iya. Oke, yang kedua yaitu tidak melawan orang tua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim yang kita kenal. Misalnya, ketika Sarah Aini sedang berjalan-jalan di mall, kemudian ketemu Bu Guru nih. Nah, itu sebaiknya Sarah menyapa Bu Guru dengan mengucapkan salam. Jangan hanya ketemu Bu Guru saja, tetapi ketemu dengan teman, sahabat, tetangga, atau teman-teman yang atau orang-orang yang Sarah kenal. Seperti itu. Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut. Oke, bisa ya anak-anak? Iya, Ibu, bisa. Oke, lanjut ya. Kemudian yang keempat yaitu mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Seperti contohnya Lukman di kelas ribut sama Barok. Nah, itu Lukman harus mengucapkan maaf kalau Lukman marah sama Barok. Jadi ketika kita berbuat salah itu hendaknya mengucapkan kata maaf. Begitu ya. Bisa lanjut? Masih pada di tempat? Masih, Bu. Masih. Ya, lanjut ya. Kemudian yang kelima di sini yaitu ada mengucapkan tolong ketika meminta bantuan kepada orang lain walaupun dalam hal ringan. Seperti apa itu Bu Guru? Seperti contohnya ketika Nurajijah ingin ke toilet. Nah, Nurajijah nggak berani nih sendiri, kemudian mengajak Peti untuk dianterin ke toilet. Nah, Jijah ngomongnya seperti apa ke Peti? Nah, itu Jijah ngomongnya harus, Peti, tolong anterin aku yuk ke toilet, aku nggak berani sendiri, misalkan. Nah, itu kan dalam hal ringan juga kita harus mengucapkan. Hal ringannya kan meminta antarkan ke WC gitu ya. Bisa dipahami? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Bu. Oke, lanjut ya. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika kita menerima sesuatu atau menerima bantuan dari orang lain. Coba ada yang bisa kasih contoh nih, jangan Bu Guru terus ya. Ada yang bisa ngasih contoh? Siapa ya? Dita, are you here? Dita ada? Sepertinya Dita nggak ada ya. Coba yang lain. Rati, are you here? I'm here, Bu. Oke, Rati, bisa tolong berikan contoh dari yang keenam ini?
Contohnya itu misalkan Syifa ini ngasih permen ke aku, Bu. Nah, terus aku itu harus Oke. terima kasih. Oh iya, bagus, pinter. Jadi contohnya seperti itu ya, ketika kita menerima sesuatu barang atau bantuan nih, seperti contoh sebelumnya, Nora Ajija minta Peti anterin ke WC, itu kan bantuan ya yang Peti memberikan bantuan nemenin Jija. Nah, si Nora Ajija juga harus mengucapkan terima kasih kepada Peti, seperti itu. Bisa dipahami ya, kita lanjut ya. Ya, lanjut Bu. Kok sepi ya, masih pada semangat? Semangat, Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian contoh bentuk santun yang kedua itu ada santun dalam bertindak. Apa itu? Santun dalam bertindak atau tingkah laku merupakan berperilaku baik, wajar, dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita berperilaku di rumah, di sekolah, itu harus yang baik. Jangan hanya di rumah dan di sekolah, tapi di dalam lingkungan kehidupan kita, maupun itu di luar rumah dan di sekolah ya. Kemudian, contoh dari sikap santun dalam bertindak yang pertama, berpamitan berangkat sekolah dengan mencium tangan kedua orang tua. Nah, Bu Guru mau tanya, siapa sebelum pembelajaran online pada saat tatap muka, kalau berangkat sekolah, pada pamitan dulu nggak nih ke orang tuanya, apa langsung berangkat-berangkat aja? Coba Pamit. Ibu tanya. Pamit, Bu. Oke, Syakila pamit. Coba Ibu tanya, Peti, are you here? Peti. Oh, sepertinya Peti gangguan sinyal. Coba Ibu tanya ke siapa ya? Nabila, are you here? Nah, Nabila juga nggak ada rupanya. Yang lain, kalau sebelum berangkat sekolah pada pamitan nggak nih? Apa cuma minta uang jajan aja, Pamitan, terus Bu. langsung pergi? Pada pamitan ya? Iya, Bu. Karena kalau kalian berangkat sekolah langsung berangkat, kalian nggak punya sikap santun di rumahnya, ya. Kemudian yang kedua, mencium tangan ibu atau bapak guru ketika memasuki kelas. Nah, sebelum online juga nih, kalian kalau masuk kelas langsung nyelonong masuk, apa salaman dulu ke ibu bapak gurunya? Halo, kok nggak ada suaranya ya? Tangan, Bu. Cium tangan. Oke. Cium tangan. Bapak. Iya, bagus ya. Kita harus bersalaman juga kepada ibu bapak guru kita yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga contohnya yaitu menundukkan kepala ketika bertemu orang yang lebih tua dan mengucapkan kata permisi. Misalkan ketika Dita sedang pulang sekolah nih, terus melihat ibu-ibu di jalan, ibu-ibu di jalan yang lagi ngangkat jemuran tuh di depan rumahnya. Nah, Dita itu kalau lebih baiknya Dita menundukkan kepala sedikit dan mengucapkan kata permisi atau numpang lewat. Permisi ibu, numpang lewat, seperti itu. Kan itu lebih enak ya dilihatnya, lebih sopan, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Misalkan ketika kalian mendapat hadiah dari ayah karena rajin belajar, kalian dikasih sepatu nih. Kalian harus menerimanya dengan tangan kanan, seperti itu. Tidak boleh dengan tangan kiri, karena tangan kanan kan bagus nih, kayak maksudnya kalau makan juga kita pakai tangan kanan kan, nggak mungkin tangan kiri, karena tangan kiri kan jelek gitu. Maksudnya bisa penggunaannya juga tidak bagus gitu kan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya anak-anak semua. Kemudian yang kelima ada
Menghargai setiap perbedaan pendapat ketika pada saat musyawarah. Nah, ketika kalian sedang belajar kelompok nih, itu pasti ada perbedaan pendapat kan ya? Iya enggak? Iya apa enggak? Iya, Bu. Oke, nah setiap perbedaan pendapat tersebut kalian harus menghargainya, tidak boleh kayak pendapat kalian, misalkan pendapat Arsy A, pendapat Aulia Fariza B. Nah, di sini Arsy itu pengen menang sendiri, nggak menghargai pendapat Aul, jadi pengennya tuh yang dipakai tuh pendapatnya Arsy itu tidak boleh ya. Oke, bisa dipahami. Iya, Bu. Bisa. Baik, lanjut ya. Kemudian ada contoh sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini sikap sopan santun di rumah. Yang pertama, tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua. Nah, di sini siapa yang di rumah kalau ngomong sama orang tuanya nadanya tinggi atau keras? Ayo, kalau ngobrol sama orang tuanya ada yang nadanya tinggi nggak ya? Ada Bu Coba. tetanggaku. Oh, siapa itu temannya? Nah, kalau gitu nanti dibilangin. Oke, nanti dibilangin ya temennya itu nggak boleh karena itu tuh merupakan akhlak tercela gitu. Allah tidak menyukai orang yang memiliki akhlak tercela seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak memerintah atau menyuruh kepada orang tua untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Misalkan, misalkan nih, Peti mau berangkat sekolah, tapi tasnya ketinggalan nih di kamarnya. Terus Peti bilang, Ibu ambilin tas aku di kamar gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Kan itu menyuruh orang tua dengan melakukan sesuatu yang diinginkan Patty. Harusnya kalau kita mau membutuhkan bantuan orang, kayak di sebelumnya yang Ibu jelaskan, kalian harus mengatakan kata apa, ayo. Kata tolong, Bu. Tolong. Iya, bagus. Pada merhatiin ya, pintar semua anak Ibu. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga ada tidak membantah perintah orang tua. Siapa di rumah kalau itu ngebantah orang tuanya? Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian yang terakhir, mendengarkan saat orang tua sedang berbicara. Jadi ketika orang tua kita sedang berbicara, itu kita harus mendengarkannya, tidak boleh membantah atau memotongnya. Kemudian ada contoh sikap santun di sekolah. Yang pertama, mencium tangan guru sebelum masuk kelas. Yang kedua, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Yang ketiga, menyapa dan tersenyum kepada teman. Yang keempat, menghargai pendapat teman saat sedang berdiskusi di kelas. Dan yang terakhir, melaksanakan perintah guru. Kalian melaksanakan ini semua ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut. Lagi ya. Iya, silakan kalian amati gambar ini. Ayo, Patty, are you here? Oke, nggak ada. Ada yang tahu ini gambar apa? Contoh sikap santun di mana? Sekolah. Iya, lanjut. Ini di mana? Di rumah, Bu. Ayo. Iya. Kemudian yang ketiga, ini contoh sikap santun di mana lagi? Sekolah, Bu. Nah, yang terakhir nih di mana? Di kelas. Sekolah di kelas. Iya. Nah, jadi segitu materi yang Ibu bisa sampaikan ke kalian. Kemudian kalian bisa kerjakan soal yang telah Ibu buat, yang telah Ibu kasih itu hangout-nya. Soalnya yang ini ya, yang kalian menuliskan 5 contoh sikap santun di rumah dan di sekolah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya telah habis ya. Nanti. Iya. Oke, waktunya telah habis ya.
Kalian bisa mengirimkan jawabannya di foto di WhatsApp grup, bisa dipahami? Bisa, WhatsApp Bu. grup atau WhatsApp Ibu Ya. aja? Ya, Ibu ngirim PR-nya di WhatsApp grup atau di WhatsApp Ibu guru? WhatsApp grup saja ya. Baik, Ibu. Iya. Iya. Kemudian hari Hari ini ini Sakila bisa di-unmute dulu. Oke, kita lanjut. Jadi kita hari ini belajar mengenai akhlak terpuji dari apa? Santun. Iya, sikap santun ada berapa? Indah, are you here? Sikap santun ada berapa? I'm here. Ada 2, Bu. Iya, pintar. Jadi kita hari ini mempelajari sikap akhlak terpuji santun. Akhlak terpuji santun ini terbagi menjadi 2, yaitu santun dalam berbicara dan santun dalam bertindak. Nah, Allah sangat menyukai orang-orang yang memiliki akhlak terpuji santun. Semoga kita semua memiliki sikap akhlak terpuji santun tersebut ya, dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke, oke. Nah, selanjutnya Ibu berikan tugas soal-soal yang ada di handout. Silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian tulis jawabannya dan difotokan di WhatsApp grup ya. Oke, untuk pekan depan pembelajaran akidah akhlak, Ibu minta anak-anak semua menyiapkan permen masing-masing 5. Karena pekan depan kita akan mempelajari akhlak terpuji dari rendah hati. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa kita belajarnya sampai sini saja dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Alma untuk mikro teaching-nya tadi. Selanjutnya, iya, Anissa Nurrahmah. Anissa Nurrahmah udah masuk belum? Belum, Mbak. Dan untuk asesornya sudah selesai mendatanya untuk Alma? Sudah. Syifa sudah, yang lainnya sudah? Asesor. Mbak.
Syakila. Dilanjut aja Iya. mungkin ya Mbak ke Alfat Mbak udah Alfat. ini belum? Sudah memberi respon kah? Anissa Alfat? Atau sudah dipersiapkan? Ya, ini siapa dengan siapa? Aku, Anissa Alfat. Oke, Mbak Alfat sudah siap? Insya Allah. Oke, kalau misalkan mau ada PowerPoint-nya bisa dipresentasikan dulu, biar nanti kalau sudah klik nanti kita langsung dihitung waktunya 25 menit. Langsung aja ya. Kenapa? Suaranya kecil. Langsung dimulai aja. Oke. Ya sudah, langsung mulai saja. Berarti dihitung dari sekarang ya. 25 menit dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Pada sehat kan? Baik, Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau pada sehat. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo dimulai. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wabil Islam Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman wa razukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin. Amin. Oke anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Apa pada hadir semua? Arma, Bu, nggak ada. Kemana? Arma ini. Lukman juga. Sama Nggak ada, Nabil Bu. nggak ada juga. Ada yang tahu kemana? Izin atau mana? Nggak tahu, Bu, kemana, Bu? Nggak tahu ya. Oke, kalau gitu. Ibu tampilin PPT ya. Iya. Nah, oke. Hari ini kita belajar fikih tentang semangat berpuasa Ramadan. Bentar. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, di sini siapa yang udah kuat puasa sampai sore? Saya, Bu. Yang Saya, lain? Bu. Tadi. Wah, hebat ya. Ternyata kalian Indah kuat. Jemen, Bu. Kenapa? bohong. Iya, kalian hebat ya, sudah kuat puasa sampai sore. Nah, untuk yang belum kuat, tetap semangat ya puasanya. Dan kalian coba pelan-pelan untuk puasa sampai sore. Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, untuk puasa ini kan wajib ya hukumnya bagi umat muslim. Jadi kalau bulan Ramadan kita harus puasa. Kenapa kita harus puasa? Ada yang tahu? Biar dapat pahala, Bu. Biar disayang Allah, Ibu. Oke, yang lain? Untuk merasakan orang-orang yang nggak makan. Oke, pintar sekali. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Dengan puasa kita bisa mendapat pahala,
terus organ-organ kita juga bisa beristirahat, terus bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang sulit untuk mendapatkan makanan. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas ya, apa itu pengertian puasa. Nah, puasa dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau as-saum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, itu ada syarat sah puasa. Yang pertama itu beragama Islam. Sudah pasti ya, puasa itu harus beragama Islam. Kalau orang yang bukan beragama Islam itu puasa, itu tidak sah puasanya ya. Nah, yang kedua, itu ada mumayyiz. Nah, seperti gambar di sini, ada terlihat yang di sebelah kiri itu ada anak laki-laki yang menyapu, terus di bawahnya lagi ada berbagi makanan dengan teman, yang bawahnya lagi ada belajar bareng, memberitahu teman gitu, terus bawahnya lagi ada bermain bareng sama teman. Nah, lalu di sebelah kiri itu ada anak laki-laki yang mengambil uang dari saku celana punya orang tuanya. Yang bawahnya lagi berkelahi, yang bawahnya lagi juga sama jembak-jembakan, dan yang bawahnya lagi juga itu rebutan teman. Nah, di sini kita sudah dapat mengetahui ya arti dari mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya itu ada suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, untuk yang haid ini bisa mengganti ya puasanya, mengkodo, dan ibu juga nih, ibu bisa nifas juga nanti mengganti puasanya atau bayar fidyah. Nah, yang selanjutnya itu ada pada waktu yang diperbolehkan puasa. Hari-hari yang diperbolehkan puasa itu banyak ya, kecuali hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha itu nggak boleh ya. Selanjutnya ada syarat wajib puasa. Yang pertama berakal. Nah, orang yang gila itu nggak wajib berpuasa ya, karena dia itu orang yang nggak berakal. Yang kedua, balik. Balik itu artinya dewasa ya. Kalau untuk laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah, dan untuk perempuan itu mengalami haid. Terus selanjutnya yang ketiga itu kuat berpuasa. Orang yang nggak kuat puasa itu nggak diwajib puasa ya, nggak diwajibkan puasa ya, seperti orang tua atau orang yang lemah atau yang sakit tuh. Selanjutnya ini ada rukun puasa. Yang pertama, niat di malam hari. Nah, seperti ini niat puasanya, yaitu nawaitu shauma godin an adai fardu syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri. Maksud dari menahan diri ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya itu ada sunnah puasa. Yang pertama,
makan sahur. Nah, di sini siapa kalau yang puasa makan sahur? Aku, Bu. Saya makan sahur. Iya, Biar kuat. kalau puasa itu makan sahur ya biar kuat sampai sore. Nah, yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Kalau udah waktunya azan, maghrib, cepat-cepat buka puasa ya. Emang kalau ditunda-tunda kenapa, Bu? Kenapa? Memangnya kalau ditunda-tunda kenapa, Bu? Ya, tidak apa-apa kan kalau untuk lebih disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa kan karena kita seharian sudah menahan lapar dan dahaga. Jadi lebih baik disegerakan. Kalau Baik, Bu. bangunnya kesiangan, Ibu gimana? Nggak jadi puasa dong. Kenapa? Iya, Bu, gimana, Bu? Kalau misalkan kita bangunnya kesiangan, padahal kita mau puasa, jadi nggak jadi puasa dong. Kan nggak sahur. Emang nggak kuat? Kan nggak sahur. Jadinya nggak puasa. Niat puasa belum? Sebelumnya udah niat puasa belum? Kalau memang sudah niat, pasti bisa. Nggak tahu, lupa. Kok lupa? Oke, selanjutnya membaca doa sebelum berbuka puasa. Siapa yang bisa membacakan doanya? Ada yang sudah hafal? Baca doa berbuka puasa. Aku, Bu. Allahumma lakasumtu. Aku baca ya, Bu. Ya, itu siapa? Aul ya? Ya, silakan Aul. Ya, awal. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Udah, Bu. Iya, pintar. Beri tepuk tangan untuk Aulia. Selanjutnya itu ada berbuka dengan yang manis-manis. Kayak seperti kurma. Kalau nggak ada kurma ya kolak gitu atau enggak sirup. Buah. Ya, sop buah juga bisa. Cocok tuh. Selanjutnya memperbanyak sedekah. Nah, di bulan puasa ini jika kita perbanyak sedekah, kita pasti lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Selanjutnya juga memperbanyak baca Al-Quran. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Kalau di bulan puasa ini ada seseorang yang makan dan minum di siang hari, nah berarti itu puasanya batal ya. Terus yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga itu untuk perempuan jika haid atau ibu-ibu yang habis melahirkan itu nifas, itu puasanya batal ya. Terus yang keempat gila atau hilang akal. Lalu keluar mani dengan sengaja, ini untuk laki-laki ya. Selanjutnya keluar dari agama Islam atau murtad. Dan berniat untuk membatalkan puasa. Selanjutnya ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, orang sakit. Atau orang yang harusnya orang sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia udah sembuh,
wajib ya mengkodoi puasanya di hari lain. Terus juga orang-orang yang dalam perjalanan jauh atau musyafir dan orang tua renta. Terus selanjutnya perempuan hamil atau menyusui. Selanjutnya ada hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Seperti Rasulullah bersabda, "Man soma Ramadana imanan wah tasaban gufiro lahu ma taqaddama mamin dan bihi." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan pada Allah. Tujuan diperintahkan ibadah puasa Ramadan itu adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Terus yang ketiga, menyehatkan badan. Puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung, usus, terus juga bisa memperbaiki kerjanya, serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa makanan, sehingga puasa itu dapat menyehatkan badan. Terus yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Nah, di sekitar kita kan banyak tuh orang-orang yang hidupnya kekurangan dan butuh bantuan. Nah, dengan berpuasa kita bisa merasakan lapar. Terus kita dapat peduli terhadap penderitaan kaum duafa dan fakir miskin. Terus selanjutnya meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat puasa, tubuh kita itu menjadi lemah, haus dan lapar. Tapi semua itu berubah menjadi kenikmatan pada saat berbuka. Hal ini menumbuhkan rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Terus yang keenam, melatih hidup disiplin. Di bulan Ramadan juga kita terbiasa bangun pagi, terus makan sahur dan buka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Terus selanjutnya menghindari diri dari perbuatan yang buruk. Nah, selain menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga dapat menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala seperti marah, berbohong, berantem, berkata kotor. Terus selanjutnya melatih kesabaran. Dengan puasa juga kita dapat melatih kesabaran dari segala hal yang membatalkan diri seperti makan dan minum di siang hari ataupun hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Nah, sekarang ada soal ya. Bagi nama yang dipanggil jawab ya. Ini jawab soal. Ini siapa sih? Di sini ada Audin. Audin, nggak ada ya? Aul ada nggak Aul? Koneksinya tadi buruk. Oke. Gimana, Bu? Jawab nomor 1 ya. Iya. Puasa yang wajib dilakukan umat Islam selama 1 bulan penuh adalah puasa Ramadan, Bu.
Iya, benar sekali. Pintar kamu. Terus, siapa lagi ya? Fepi ada Fepi? Nggak ada ya? Indah, Indah? Indah juga nggak ada. Terus, Alma, Alma? Nggak ada juga. Indah ada, Bu. Oh ya, Indah. Jawab nomor 2 ya. Selain Iya. menahan untuk makan dan minum, saat puasa harus menahan diri dalam A. Melakukan perbuatan tercela, B. Sholat 5 waktu dengan tepat, C. Bermain dengan teman-teman. Yang A, melakukan perbuatan tercela. Iya, benar. Pintar sekali. Selanjutnya, nomor 3 itu Ajija, ada Ajija? Nggak ada ya? Kalau gitu Rati ada? Ada, Bu. Ya, jawab nomor 3 ya. Beragama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas adalah A. Rukun dari puasa, B. Syarat sah puasa, C. Syarat wajib puasa. Apa jawabannya? Jawabannya C. Syarat wajib puasa. Benar nih. Apa syarat sah ya, Bu? Ayo, tadi memperhatikan tidak? Jawabannya syarat sah puasa ya. Iya, Bu. Selanjutnya, Sarah ada Sarah? Ada, Bu. Ya, jawab nomor 4 ya. Di antara manfaat puasa dalam segi kesehatan adalah memberi kesempatan pada alat pencernaan yang kita miliki untuk A. Beristirahat, B. Tidak berfungsi, C. Berhenti. Jawabannya yang A, Bu, untuk beristirahat. Iya, benar. Selanjutnya, Syakila ada Syakila? Ada Ibu. Jawab nomor 5 ya. Nah, Nomor terakhir, ambil ini ya. Yang pertama itu ada murtad, yang kedua haid, yang ketiga berkumur waktu wudhu, yang keempat muntah disengaja. Yang tidak membatalkan puasa ya, Bu? Iya, Yang tidak. Tidak. Yang ada angka 4-nya, Bu. yang ada angka 4-nya berapa? C, Bu. Apa itu berarti? 3 dan 4. Oke, benar. Nah, ini selanjutnya untuk PR ya. Nanti dikirim ke grup WhatsApp ya. Oke. Baik, Bu. Sampai di sini materi hari ini. Sudah? Mbak Alfa? Belum bentar. Nah, jadi puasa itu wajib ya bagi umat Islam. Karena dengan puasa kita bisa menumbuhkan
menumbuhkan rasa empati terhadap saudara muslim, terus juga bisa menyehatkan tubuh. Oke, selesai ya pelajaran hari ini. Kita tutup dengan berhamdulillah. Oke, makasih Mbak Alfat. Sebelum ke selanjutnya, asesornya sudah mendata untuk Mbak Alfat. Syifa, sudah selesai datanya untuk yang Mbak Alfatnya? Belum, Mbak Syakil. Lagi disusun. Dikit lagi. Oh gitu. Sambil nunggu ya, sambil ini selesaiin yang asesor, kita ini deh manggil Alma ya. Arma udah masuk belum Arma? WhatsApp-nya nggak aktif. Di telepon nggak aktif Arma? Iya, Telepon WA atau telepon biasa Mbak? WA karena nggak ada pulsa. Oh, gitu kah? Iya, nggak aktif. Ada yang tahu nggak kabarnya Arma kemana? Nggak. Kayaknya foto dia habis deh. Kenapa Sarah? Kayaknya kuotanya habis. Kayaknya ya. Oh gitu. Aku ngechat dia checklist 2, tapi nggak dibaca. Akun Sri Wulan punya siapa itu? Iya, siapa tuh? Mungkin kelas B? Mungkin. Kurang tahu ya. Atau Arma? Coba dipanggil Mbak. Ini Mbak Sri Wulan, maaf. Maaf. Halo, selamat datang di kelas PGMI 5A. Mbak Sri Wulan. Mbak, ini akunnya Arma. Arma pakai akun Sri Wulan atau bagaimana ya? Oh, belum, nggak ada balasan. Sebentar. Ini kan masih ada waktu ya kita sebenarnya untuk si Arma. Cuman Armanya mungkin dia kehabisan kuota, jadi belum bisa sekarang. Asesornya sudah selesai belum mendatanya? Atau ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tapi sebelumnya saya nanya ke Ustadz dulu. Ustadz Alfuan, terdengar tidak ya ke sana?
Oke. Mbak, ini kita masih punya waktu. Kita mau nungguin Arfa juga kan nggak mungkin ya. Jadi mau gimana? Asesor tuh 3 orang kan, Syifa, Titan, satu lagi siapa? Lupa. Lupa. Oke. Sebentar. Asesor apa observer, Mbak? Oh, aku ingatnya asesor. Apa namanya tadi? Observer. Observer ya. Maaf. Syifa. Satu lagi siapa? 2 lagi siapa? Titan. Titan. Oke. Bentar ya. Teman-teman, jadi hari ini kita dua yang tampil, itu ada Alma sama Anissa Alfat. Buat teman-teman yang pekan depannya tampil, kan sudah dikasih ya ininya, apa namanya? Jadwal. Iya, jadwalnya sudah dikasih. Berarti pekan besok siapa nih yang tampil nih? Coba kita ingatkan dulu. Aku. Akunya siapa nih? Aulia, Mbak. Oh ya, Arsi sama Dita. Arsi sama Dita ya? Iya. Oke, jadi untuk Mbak Aul, Mbak Arsi sama Mbak Dita, pekan depan tampil untuk praktek micro teaching. Waktunya sama seperti tadi, 25 menit. Dan kalau misalkan kayak tadi Mbak Alma itu kan ada handout-nya tuh. Nah, handout-nya atau medianya. Nah, medianya bisa dikirim dulu ke teman-teman yang sebagai murid. Yang murid kan banyak ya. Terus observernya siapa? Observernya berarti Alma, Arma, sama Mbak Alfat. Oh, dua orang ya. Bentar, aku jadwalnya disimpan di mana ya? Kamera Facebook ya, gitu. Udah, nanti tinggal dilihat jadwalnya lagi aja ya. Jadi untuk Mbak Aul, Mbak Arsi sama Mbak Dita pekan depan dipersiapkan lagi dan tampil yang menarik. Makasih ya teman-teman. Ini aku dapat izin dari ustadznya kalau kita sudah selesai kita bisa tutup kuliah materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cara menghilangkan deg-degan gimana, Mbak? Cara menghilangkan apa? Deg-degan. Biar gak Tuh. gimana. Kalau hilang deg-degan mah sayang. Bukan maksudnya apa kayak nervous gitu kalau mau tampil. Biar gak nervous gitu. Itu Mbak Aul bisa ngulang-ngulang sendiri dulu aja di depan cermin. Banyak latihan, Aul. Ya, betul kata Mbak Alma. Banyak latihan. Di depan cermin 25 menit gitu. Kira-kira nanti yang mau ditampilkan apa aja nih. Dan dalam 25 menit itu selesai. Atau misalkan lebih, nggak apa-apa lebih dikit. Gitu. Gitu aja Mbak. Aku juga belum tahu.
Oke, makasih. Udah. Kalau ini sudah semua ya, sekarang kita akhiri saja ya untuk kuliah hari ini. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah.